Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Marilah kita awali aktivitas kita di pagi hari Kamis ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku Ende nomor 712 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis ini diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Jadi dinamangani nasida, dihidak Yesus ma roti, dipasu-pasu ma, diponggoli, jala diparlehon ma tu nasida huhut ma didok, jalo hamu ma, dagiku doon. Saudara jemaat Tuhan, perjamuan kudus itu adalah khotbah dalam perbuatan atau berkat pengampunan dosa yang langsung kita terima saat melakukan acara tersebut, yakni memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita dan memandang ke masa yang akan datang di mana Dia akan kembali dalam kemuliaan. Saudara jemaat Tuhan, hari Paskah itu sendiri merupakan perayaan yang paling suci dalam kalender agama Yahudi. Perayaan itu memperingati tulah terakhir di Mesir, ketika anak-anak sulung orang Mesir mati dan anak-anak sulung orang Israel selamat karena darah dari anak domba yang dipercikkan di ambang pintu mereka. Anak domba dipanggang dan dimakan bersama dengan roti tidak beragi. Allah memerintahkan bahwa sepanjang masa hari raya ini harus diperingati, dan kisah ini dicatat dalam Keluaran pasal 12. Dalam perayaan itu, Yesus dan murid-muridnya menyanyi satu atau beberapa mazmur pujian, sebagaimana dalam Mazmur 111 sampai Mazmur 118. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, sambil memecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Dia berkata, "Ambil, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Demikian pula dia mengambil cawan sesudah makan dan memberikannya kepada mereka untuk diminum. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara jemaat Tuhan, kisah mengenai perjamuan kudus terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, Markus 14 ayat 17 sampai 25, Lukas 22 ayat 7 sampai 22 dan Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Dengan pewahyuan ilahi, Rasul Paulus menulis mengenai perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29.
Paulus sendiri tidak berada di ruang atas saat perjamuan kudus ditetapkan karena belum mengenal Kristus. Paulus memasukkan kata-kata yang tidak dapat dalam kitab-kitab Injil. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara jemaat Tuhan, kita mungkin bertanya, apa maksudnya makan roti dan minum cawan dengan cara yang tidak layak? Itu mungkin berarti kita tidak menghiraukan makna sebenarnya dari roti dan cawan dan melupakan harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh juru selamat bagi keselamatan kita. Atau itu mungkin berarti membiarkan perayaan itu menjadi upacara yang mati dan formal, atau datang ke meja perjamuan dengan dosa yang masih belum diakui. Sesuai dengan instruksi Paulus, setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum dari cawan itu. Pernyataan lain yang dibuat oleh Paulus yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil adalah sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Ketika ia berkata, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Hal ini mengindikasikan bahwa ritual ini harus diteruskan ke masa yang datang. Ini juga menyatakan bahwa Paskah yang tadinya menuntut pengorbanan seekor domba dan intensi menantikan kedatangan sang domba Allah yang akan mengangkat dosa isi dunia, sekarang sudah usang. Tekanan yang diberikan oleh Yesus adalah makna perjamuan kudus itu sendiri. Artinya, bukan pada seberapa banyak atau seberapa sering perjamuan kudus itu dilakukan dan diikuti oleh umatnya, tetapi bagi Yesus bagaimana umatnya memberi makna mendalam terhadap perjamuan kudus itu sendiri. Yang pertama, perintah untuk mengingat Yesus Kristus. Meskipun sebagai orang Kristen tidak melupakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita, namun perjamuan kudus penting bagi kita. Kepentingannya ialah supaya menyegarkan ingatan kita akan Yesus Kristus dan menguatkan serta meneguhkan keyakinan kita kepada Dia. Yang kedua, perintah untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita dibawa untuk mengenang, membayangkan, mengingat tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita dan darahnya yang ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Yang ketiga, perintah untuk mengingat pengalaman keselamatan kita. Perjamuan kudus yang kita ikuti selain mengingat pengorbanan Yesus bagi kita, juga membantu kita untuk mengingat saat secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Disinilah nilai dan makna mendasar bagi kita ketika mengikuti perjamuan kudus. Yang keempat, perintah untuk mengingat akan mereka yang belum percaya. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu memberitakan kematian Kristus kepada orang yang belum percaya. Dan melalui pemberitaan kita, orang lain juga boleh mendapat hidup yang kekal. Jadi makna perjamuan kudus bagi kita ialah supaya kita memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang hilang. Yang terakhir, kelima, perintah untuk mengingatkan betapa pentingnya persekutuan. Perjamuan kudus memiliki makna penyatuan. Maksudnya menyatukan tubuh Kristus dan menyatukan tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala gereja. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa betapa pentingnya persekutuan di dalam tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus, kita dimotivasi untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, untuk tidak menjauhkan diri. Kita semakin giat melakukannya
menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Arti dan makna perjamuan kudus bagi kita adalah supaya kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak bermain-main dengan dosa. Kita tidak akan menyanyiakan pengorbanan Kristus bagi kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 154 ayat 3. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat Tuhan bagi kami. Engkau ya Tuhan telah memberikan anak-Mu yang tunggal yang Engkau kasihi untuk keselamatan kami. Engkau telah memberikan tubuh-Mu ya Yesus untuk korban keselamatan kami. Engkau serahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa dan kejahatan kami. Bahwa sesungguhnya kamilah yang layak harus dihukum dan diganjar oleh kutuk dan laknat dosa. Namun Engkau telah mengambil hukuman atas kami. Dan disitulah Tuhan kami tahu betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kami. Engkau serahkan nyawa-Mu. Engkau disesah dan dianiaya untuk keselamatan kami. Sehingga kami percaya apapun Tuhan yang kami butuhkan di dalam hidup ini akan Engkau karuniakan. Sehingga kami tidak perlu ragu akan masa depan kami. Kami tidak perlu ragu tentang apapun yang kami butuhkan. Bukankah nyawa-Mu sendiri telah Engkau berikan bagi kami supaya kami selamat. Ya Tuhan, di dalam anugerah berkat kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kami yakin diri kami untuk menjalani hari-hari sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian, namun kami harus bertekun sebagaimana Engkau Tuhan mau menjalani setiap hukuman dosa itu untuk keselamatan kami. Tuhan Allah Bapa kami, inilah tubuhku yang telah kuserahkan untuk keselamatan manusia. Tubuh keselamatan yang telah dikorbankan bagi kami, menjadi keselamatan dan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Kiranya kami selalu diingatkan dan disegarkan, sehingga manakala kami harus berhadapan dengan kesulitan dalam hidup, Tuhan telah melakukan banyak bagi kami, dan kami akan penuh sukacita berpengharapan dan melangkahkan kami dan keyakinan Tuhan sungguh baik bagi kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati. Horas.